Hormuz memicu prahara, logistik energi kian sengsara. Volatilitas minyak membakar harga, inflasi global siap menyapa. Di negara yang kaya sumber daya, ketergantungan impor masih menjadi bahaya. Akankah sentimen negatif menghancurkan domestik kita? Kita akan bahas tuntas dalam Merah Putih kali ini. Saya Maria Anneke. Cadangan BBM nasional tinggal kurang dari 20 hari lagi. Lalu bagaimana kita harus menyikapi ini di dalam negeri? Kita akan bahas dengan narasumber-narasumber yang prominent yang sudah hadir bersama saya di sini. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Nofrizal selaku Ketua Dewan Riset Supply Chain dan Logistik Asosiasi Logistik Indonesia. Dr. Nofrizal, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik, Mbak Maria. Baik, dan berikutnya ada Bapak Imam Sedayu Pusmonegoro, Ketua Umum Asosiasi Logistik Digital Ekonomi Indonesia atau ALDI. Pak Imam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat malam. Luar biasa. Dan berikutnya juga ada Dr. Dwi Sucipto, mantan Direktur Utama Pertamina, sekaligus praktisi BBM SCM. Pak Dwi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Maria. Luar biasa. Jika narasumber-narasumber kita sudah siap semua dan kita pasti sudah tidak sabar untuk diskusi malam hari ini, sebelumnya kita akan saksikan tayangan berikut ini. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis bagi perdagangan minyak dunia yang terletak di selatan Iran. Komandan senior dari Garda Revolusi Iran menyatakan Selat Hormuz telah ditutup dan memperingatkan bahwa setiap kapal yang mencoba melintasi jalur perairan tersebut akan menjadi sasaran. Sejumlah negara baik itu Asia maupun yang lokasinya cukup jauh dari Iran turut suplai minyak dari kawasan ini. Menurut data, negara yang paling banyak mengirim minyak mentah melalui Selat Hormuz adalah Arab Saudi sebanyak 5,6 juta barel per hari, Irak sebanyak 3,3 juta, Uni Emirat Arab sebanyak 2,1 juta, Iran sebanyak 1,6 juta, Kuwait sebanyak 1,5 juta, dan Qatar sebanyak 0,7 juta. Sementara itu negara penerima minyak mentah terbanyak melalui Selat Hormuz adalah Tiongkok sebesar 5,4 juta barel per hari, India sebanyak 2 juta, Korea Selatan sebanyak 1,7 juta, Jepang sebanyak 1,7 juta, Asia Oseania lainnya sebanyak 2,3 juta, Eropa sebanyak 0,6 juta, dan terakhir Amerika sebesar 0,4 juta. Berbeda dengan Asia, ketergantungan Amerika Serikat terhadap minyak dari Selat Hormuz relatif kecil. Porsinya hanya 2,5% dari total aliran minyak mentah dan kondensat yang melewati jalur tersebut. Rendahnya porsi ini mencerminkan bahwa AS kini lebih ditopang oleh produksi minyak domestik yang besar serta sumber impor yang lebih beragam dibandingkan negara-negara Asia. Artinya, jika Selat Hormuz sampai terganggu, tekanan langsung terhadap AS cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan negara-negara pengimpor utama di Asia. NTV melaporkan. Sudah lebih dari sepekan sejak pembatasan Selat Hormuz ini dilakukan dan seperti apa dampaknya untuk logistik kita di dalam negeri. Mungkin pertanyaan pertama akan saya tanyakan kepada Dr. Nofrizal. Pak Nofrizal, seperti apa keadaan di lapangan saat ini? Terima kasih Mbak Maria. Kalau kita amati kondisi di lapangan hari ini sebetulnya baru waspada ya. Jadi artinya impact langsungnya masih belum terasa benar gitu. Tetapi mungkin kita perlu hati-hati ketika kita melihat kondisi atau perkembangan kondisi di Timur Tengah sendiri. Jadi mudah-mudahan kita bisa lihat bahwa itu tidak berkembang menjadi sesuatu yang lebih parah. Baik, karena kalau kita mendengar yang disampaikan Duta Besar Iran, sebenarnya ini bukan penutupan begitu ya, hanya ada protokol yang diberlakukan di Selat Hormuz begitu. Tapi apakah ini sudah terasa sangat signifikan? Sebahagian sebenarnya sudah mulai ada impact ya.
itu ditandai dengan kecenderungan meningkatnya harga dari bahan bakar minyak itu. Jadi kalau dalam perspektif supply chain global atau global supply chain, kita melihat bahwa ada faktor-faktor mendasar dari sisi sourcing, kemudian production dan distribution gitu. Nah, ketiga aspek ini sebetulnya menjadi stuck gara-gara pembatasan itu. Jadi kalau misalnya dari sisi sourcing itu tadi sudah disebutkan ada 7 negara yang menjadi sumber penghasilkan minyak di Timur Tengah itu otomatis kan nggak ngalir gitu ya. Kalaupun ada alternatif lain melalui pipa, jumlahnya nggak banyak. Jadi itu kondisi yang kita lihat dan kemudian kalau sisi production yang jadi nggak jalan gitu. Logistik juga begitu karena distribusi itu kemudian terhalang karena pembatasan itu. Jadi saya kira sangat krusial karena jadi ini yang perlu kita antisipasi, mudah-mudahan tidak berlangsung lama dan ada solusi dan jalan keluar yang yang kita bisa temukan tapi dari sisi konteks di sana. Tapi kalau implikasinya ke kita nanti mungkin ada cerita lain lagi dari situ gitu. Baik, Ya. saya akan coba tanyakan ke Pak Imam, kalau dari logistik digital sendiri apakah sudah terasa dampaknya? Jadi kalau kita lihat tren terakhir ya, beberapa minggu terakhir ini kita betul seperti Pak Nofrizal, kita dalam mode kewaspadaan gitu ya. Jadi yang kita antisipasi adalah mungkin potensi penurunan pertumbuhan gitu ya. Jadi kalau di digital economy itu hampir 3-5 tahun terakhir ini selalu ada double growth gitu ya, termasuk logistik sektornya. Di mana sektor kita ini kontribusinya lebih dari 10% dari GDP saat ini, digital economy, dengan potensi 100 billion US dollars. Nah, kita antisipasi jika nanti ada kenaikan biaya akibat peningkatan harga minyak yang berimpact pada transportasi, maka ini menjadi salah satu bisa dibilang tantangan gitu ya untuk kedepannya untuk mencapai pertumbuhan yang sama di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini yang kita sedang antisipasi. Baik, tapi saat ini kan momennya sebenarnya adalah Ramadan menuju Idul Fitri. Artinya pengiriman barang ini kan harusnya dalam posisi yang cukup signifikan dibandingkan dengan kuartal-kuartal lainnya di sepanjang tahun begitu. Tapi kalau Aldei sendiri melihat apakah karena ada masalah geopolitik ini jadi mengurangi pertumbuhan yang seharusnya terjadi? Kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan pada Ramadan ini masih relatif sama dengan tahun lalu. Tapi yang kita lihat adalah bahwa setelah Ramadan ini, gitu. Jadi jika ada potensi kenaikan bahan bakar di situ, maka kita akan coba cari-cari cara yang lebih efektif dan sebagai alternatif juga terhadap energi ini. Jadi itu mungkin kita persiapkan. Gitu. Baik, saya akan beralih ke Pak Dwi Sujipto. Pak, kalau disampaikan oleh Menteri SDM, cadangan BBM nasional kita katanya pekan yang lalu ya Pak, pekan lalu ini 20 hingga 23 hari. Artinya kalau di pekan ini sudah kurang dari 20 hari begitu. Lalu selanjutnya seperti apa? Ya sebenarnya mungkin yang perlu seluruh kita dan para pemirsa mengetahui bahwa yang disebut oleh Pak Menteri 23 hari itu adalah cadangan operasional Pertamina. Cadangan operasional itu adalah cadangan yang apabila ada gangguan operasional Pertamina, maka produksi masih tidak terganggu. Jadi distribusi BBM kepada masyarakat tidak terganggu. Itu namanya cadangan operasional. Jadi kenapa sekitar 20 hari, 23 hari? Karena kalau ada apa-apa misalnya kilang stop dan sebagainya, kita masih bisa cari kapal untuk tambahan supply ke cadangan BBM kita. Jadi artinya kalau supply chain Pertamina sesuai dengan operasional yang saat ini itu lancar, maka tidak perlu dikhawatirkan. Jadi tidak bisa kita hitung kemarin 23 hari, sekarang tinggal 20 hari dan sebagian tidak. Semuanya akan tetap masih ada 23 hari gitu karena operasi ini kan continuous. Jadi itu yang nantinya apabila kita bicara ketahanan nasional, barangkali yang nanti akan segera dipecahkan adalah mengenai cadangan strategis. Cadangan strategis itu adalah negara yang memiliki, jadi bukan korporasi, karena di sana ada satu barang yang harus kita simpan, entah kapan dipakainya gitu ya. Itu yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya yang kemarin disampaikan cadangan operasional 23 hari itu. Memang
kita memang pernah menginginkan dari Pertamina untuk 23 hari ini supaya lebih longgar mungkin 1 bulan. Tetapi kan memang itu semua adalah ada cost ya, ada costnya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak usah khawatir dengan penyampaian mengenai itu adalah kapasitas tangki BBM. Jadi adanya sebesar itu. Jadi kalau supply-nya lancar gitu ya tidak ada masalah, akan 23 hari terus 23 hari ada terus gitu ya itu. Nah, ini yang menjadi sorotan masyarakat adalah ketika akhirnya dibandingkan dengan negara-negara lain, Pak, yang mengatakan cadangan BBM nasionalnya sudah ratusan hari begitu, jauh daripada kita. Itu yang saya sebutkan tadi mengenai cadangan strategis. Jadi strategic reserve itu bagi sebuah negara yang internasional IEA menyampaikan bahwa selayaknya 90 hari gitu ya. Jadi kita bisa saja nanti mulai dari 1 bulan dulu gitu ya kan. Ini kan akan menggunakan APBN ya untuk cadangannya itu. Mengenai pembangunan storage-nya bisa siapa saja, bisa swasta yang bangun, nanti kita bisa BOT gitu ya, kemudian sampai saat nanti menjadi asetnya negara, tapi yang disimpan di situ pasti kan milik negara karena akan disimpan tidak tahu entah kapan mau dipakai. Nah, itu yang cadangan strategis yang tadi sampaikan Jepang bisa sampai 100 sampai lama ya, ada 3 bulan, ada 6 bulan segala macam. Nah, kita cadangan strategis belum, jadi masih cadangan operasional itu. Baik, Ya. tapi kan tadi Pak Dwi juga sampaikan kalau supply chain-nya lancar. Nah, sekarang kalau supply chain-nya terancam tidak lancar, seperti apa nih Pak? Jadi kan case-nya kita berkaitan dengan Selat Hormuz ya. Nah, jadi Pertamina itu kita tahu bahwa konsumsi kita untuk BBM adalah 1,4 juta barel per hari. Dari 1,4 juta barel per hari itu kita punya kapasitas kita kira-kira 1 juta. Jadi kita masih akan impor BBM langsung sekitar 300 sampai 400 ribu barel per hari. Sedangkan crude kita kilang kita 1 jutaan lebih, produksi kita 600-an. Jadi kita akan import sekitar 400 sampai 500 ribu barel per hari crude. Jadi ini ada crude, ada BBM. Kalau BBM impor kita adalah Singapura sama Malaysia. Jadi nggak ada masalah ini ya untuk BBM. Sedangkan untuk crude, nah ini yang dari ada yang paling besar adalah Nigeria kita, negara-negara Afrika. Itu yang paling besar, hampir 40% adalah dari sana. Yang dari Timur Tengah itu kira-kira 20-an%. Itu yang kemudian akan lewat Selat Hormuz tadi. Yang lain-lain itu ada Azerbaijan dan sebagainya. Nah, yang agaknya terganggu adalah kilang di Cilacap itu ada 2 kilang. Kilang nomor 1 itu yang Fox 1 namanya, itu yang memang didesain untuk Arabian Light Crude ya. Jadi kilang-kilang kita itu didesain untuk light dan medium dan light crude itu. Heavy crude kita nggak bisa. Nah, untuk yang kilang di Cilacap yang Fox 1 yang 1 kilang kapasitasnya 118 ribuan kira-kira. Ya yang lain-lain itu bisa diganti dengan pemasok-pemasok yang lain, termasuk kemarin Pak Menteri menyampaikan opsi yang dari Amerika. Jadi kalau kita bicara gangguan ini, bisa gangguan volumenya, supply-nya, bisa gangguan harga. Nah sekarang yang jelas-jelas adalah mengenai harga. Nah itu yang barangkali nanti akan menjadi PR kita untuk bagaimana mengatasi masalah subsidi dan sebagainya. Begitu. Baik, artinya kalau memang harga ini volatil ke depannya, kita lihat kemarin memang sudah ada kenaikan bahkan sudah di atas 14%, tapi kemudian turun lagi Pak harganya. Tapi volatilitas ini kan mungkin masih terjadi untuk ke depannya begitu. Ya. Lalu artinya subsidi BBM kita mungkin akan membengkak lagi. Iya. Jadi kalau kita lihat ya dinamika harga kemarin ketika melonjak di atas 100, jadi sampai 116 ya 116, kemudian turun lagi. Karena pada hakikatnya ketika harga minyak ini tinggi, Amerika pun juga suffer. Di sana ada industri yang ketika harga minyak dunia naik, industri-industrinya ini akan suffer. Dan itu tentu saja tidak baik untuk Presiden Amerika ya. Makanya kemudian belakangan ini ada pelonggaran untuk minyak-minyak dari Rusia. Jadi Rusia sekarang
diperbolehkan untuk jualan. Jadi itu yang kemudian mempengaruhi harga kemudian turun. Karena masyarakat langsung persepsinya, oh ini ada suplai baru. Yang kemudian satu lagi adalah dilepasnya cadangan-cadangan strategis dari negara-negara G7. Jadi ada dua hal, cadangan strategis G7 sebagian dilepas, kemudian tambahan Rusia, minyak Rusia. Jadi oleh karena itu kalau kita lihat dinamika ini, maka harga minyak ini kemungkinan ya, kalau menurut saya untuk di atas 100 lagi itu kemungkinan akan dihindari. Jadi akan terjaga dalam keseimbangan baru kalau memang perang ini masih jalan terus, Selat Hormuz masih seperti itu terganggu, maka kemungkinan akan terjaga di sekitar 90. Tapi dengan asumsi APBN kita 70, maka tentu saja ini juga sudah sangat berpengaruh dengan APBN kita, gitu. Baik, artinya kemungkinan pembengkakan subsidi ini harus disiapkan oleh pemerintah saat Betul, ini ya? betul. Baik, saya akan beralih lagi ke Pak Nofrisal begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Dwi mungkin kisaran harga minyak ini ada di 90-an. Sekarang kalau kita lihat di hari ini di 88-an, 87, 88 begitu. Lalu antisipasi apa yang disiapkan oleh perusahaan logistik atau sektor logistik ini apabila ternyata harga ini menjulang begitu? Apakah artinya biaya logistik dalam beberapa waktu ke depan ini mungkin akan meningkat juga? Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi kita di dalam industri itu ada yang kita sebut sebagai controllable cost, ada yang uncontrollable cost. Maksudnya adalah kita nggak punya bargaining position terhadap satu komponen cost itu. Itu salah satunya adalah BBM. Jadi kalau misalnya kita katakanlah di industri tracking atau industri logistik service providers misalnya, maka komponen biaya BBM itu sesuatu yang memang relatively kita sebut given lah ya, kita nggak punya bargaining untuk menurunkan atau menambah jumlah gitu ya, sehingga memang kalau itu terjadi kita memang harus antisipasi bahwa kita mungkin melakukan tindakan-tindakan manajerial seperti efisiensi misalnya. Kemudian kita juga melakukan konsolidasi pengiriman barang gitu ya, supaya aktivitas-aktivitas yang membebankan atau dibebani oleh energi BBM misalnya bisa dikurangi dan sebagainya. Jadi kita antisipasinya seperti itu ya. Tapi kondisi di mana posisi itu kemudian seperti Pak Dwi sampaikan misalnya relatifly masih mungkin mudah-mudahan tetap di sekitaran itu ya, tapi memang beda 70 ke 90 implikasi di industrinya juga cukup signifikan gitu bagi kita untuk bisa memanage. Mungkin kita katakanlah misalnya mengatur ulang ya, optimizing road misalnya, kita misalnya yang pertama yang harus berangkat itu misalnya harus 5 atau 3, kita manage menjadi 2 misalnya gitu. Jadi dengan frekuensi operasi yang lebih efisien misalnya. Paling begitu Mbak Maria kita yang bisa lakukan. Seperti apa resiliensi industri saat ini untuk tidak membebankan ini ke customer? Sebenarnya kalau dari penyedia jasa logistik kita itu tadi, jadi kita mencoba semacam resilience supply chain ya. Kita mencoba memanage sourcing kita gitu ya. Termasuk juga dari sisi komponen-komponen biaya yang lain misalnya yang juga relatively juga berpengaruh karena BBM misalnya gitu. Jadi pada konteks seperti itu kemudian kita juga berharap bahwa bisnisnya tetap tidak terganggu. Maksudnya kayak gini, logistik itu nggak ada kalau nggak ada barang. Jadi kalau pemilik barang atau produsen barang sendiri yang ambruk gara-gara itu, otomatis logistik juga begitu gitu ya. Jadi karena itu kita berharap bahwa itu tidak hanya mempengaruhi biaya logistik dalam pengertian yang dikelola oleh penyedia jasa logistik, tapi juga para pemilik barang juga kita harapkan mereka juga tetap survive gitu ya, sehingga tetap menghasilkan barang, atau mereka-mereka yang melakukan perdagangan baik internasional maupun domestik, baik itu konvensional maupun e-commerce misalnya, itu tetap berjalan. Itu bagi kita di logistik kita still masih optimis lah ya untuk bisa kita manage resilience-nya.
Itu kira-kira Mbak Maria. Baik, saya beralih ke Pak Imam. Pak Imam, kalau Bapak sendiri melihat apakah ada ruang sebenarnya bagi customer untuk bisa tetap mempertahankan daya beli apabila ternyata ada peningkatan dari biaya logistik saat ini? Apalagi ini kan menjadi kontroversi juga nih di masyarakat terkait dengan daya beli, karena Menteri Keuangan sempat sampaikan bahwa pemerintah ini menjaga mati-matian daya beli masyarakat, tapi di beberapa industri, beberapa sektor ini banyak yang mengeluh katanya keadaan saat ini bahkan sudah lebih parah daripada ketika COVID terjadi begitu. Kalau penglihatan Anda di lapangan seperti apa? Jadi terima kasih Mbak Maria. Jadi kita lihat dalam beberapa waktu bulan terakhir ini, kita melihat bahwa sebenarnya ada potensi-potensi pertumbuhan sebenarnya di luar Jawa, gitu ya. Jadi betul seperti yang Pak Nofrizal barusan sampaikan bahwa kita secara dari sisi logistik ingin terus berinovasi gitu ya. Tadi mungkin yang tadinya menggunakan air freight udara, saat ini perlahan kita menggunakan sea freight via laut. Akhirnya ongkos kirim semakin murah. Nah, ongkos kirim semakin murah, akhirnya pertumbuhan ekonomi di luar Jawa tumbuh. Di Kalimantan, di Sulawesi, hingga Papua. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya menjadi growth generator baru ya untuk perekonomian kita di situ. Nah, dari sisi pelaku sendiri, kita bisa bantu dengan melakukan kolaborasi sehingga menciptakan efisiensi, sharing capacity, sharing utilisasi, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita juga melihat bahwa sebenarnya ada satu alternatif lagi yang kita bisa antisipasi jika harga BBM ini naik. Kita mencoba lagi juga menggunakan energi alternatif gitu ya. Jadi mungkin kalau di two-wheeler selain yang bahan bakar bensin gitu ya, kita juga sudah mulai menggunakan electric vehicle. Nah, kemudian juga contohnya untuk mid-mile kita, transportasi yang tadinya menggunakan tracking, kemudian menggunakan pesawat, kita mulai menggunakan mungkin kapal ro-ro yang mungkin berbahan bakar LNG. Nah, itu juga satu alternatif. Jadi of course kita lihat bahwa betul di beberapa area memang ada pelemahan daya beli, tapi juga di beberapa area di luar Jawa juga ada pertumbuhan daya beli. Dan itu didorong oleh inovasi yang seperti tadi saya sampaikan. Gitu. Baik, artinya pemanfaatan energi lain atau EV dan juga EBT mungkin ini sudah dilakukan saat ini? Betul. Jadi di two wheelers kebetulan cukup banyak dari pelaku logistik di industri kami ini sudah mulai bertransformasi menggunakan two wheelers, tapi mungkin di four wheelers ini belum banyak karena infrastruktur seperti baterai substation, baterai charging dan sebagainya ini belum terbentuk gitu ya ekosistemnya, sehingga untuk kebutuhan operasional masih terbatas gitu kurang lebih. Baik, apakah ALD ini ke depan arahnya mungkin akan lebih cenderung ke EBT dan EV? Apalagi terkait dengan banyaknya masalah geopolitik untuk bahan bakar fosil seperti saat ini. Iya betul, jadi kita ngelihat bahwa di industri di teman-teman ini juga sudah mulai banyak yang menggunakan EV dan adopsinya terus meningkat. Mungkin kalau dibilang yearly growth itu bisa double yang menggunakan EV dari yang mungkin ratusan hingga ribuan gitu satu perusahaan. Nah cuman memang again kita harus melihat bahwa ketersediaan ekosistem ini, baterai substation, baterai charging, after sale service ini juga harus segera dipercepat gitu ya. Karena dengan seperti itu kita tidak ketergantungan dengan satu energi saja gitu. Baik, saya kembali ke Pak Dwi. Pak Dwi, kalau bicara EV, EBT ini kan sudah bertahun-tahun kita terus menyuarakan agar dilakukan percepatan begitu. Tapi secara realistis Pak Dwi, seperti apa sih proses kita menuju transisi ke energi ini? Iya. Jadi kita kan punya RUEN ya, rencana umum energi nasional yang di mana di situ berbagai macam sumber energi sudah diberikan target gitu dari tahun ke tahun. Sebelum ke situ Mbak Maria, saya juga ingin menyampaikan ya, dan ini bagaimana menumbuhkan upaya-upaya untuk inovasi. Setiap kali ada masalah, di sanalah ada ruang untuk menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi termasuk dulu kalau di Amerika kenapa bisa sukses dengan mengembangkan oil cell dan gas cell gitu. Itu yang dimana waktu itu cost-nya sangat mahal. Dan itu kemudian menjadi berkembang dan tumbuh pesat ketika harga minyak kita sampai 120. Berkembang dia. Nah, ini ketika ini tinggi. Nah, ini kesempatan untuk
kita menggali-gali lagi gitu. Apa saja sumber energi yang kita miliki, termasuk tadi energi baru terbarukan, termasuk meskipun juga masalah batu bara segala macam yang dimana kalau itu karena emisinya CO2-nya dan sebagainya, ada solusi untuk mengatasi, teknologi sekarang sudah mengatasi sana. Nah, yang kedua kemudian kita masuk ke energi baru terbarukan. Memang capaian untuk energi baru terbarukan sekarang ini memang masih belum cukup memuaskan ya, karena 2025 itu ditargetkan energi baru terbarukan itu mencapai sekitar 24%, 25%, ya kenyataannya masih kira-kira 15%, 16%. Jadi masih harus didorong ke arah sana. Nah, RUEN inilah yang harus selalu dievaluasi dari waktu ke waktu. Kalau ini nggak jalan seperti target, ini di mana letaknya gitu. Jadi sudah dibikin RUEN, jangan sampai ini tidak menjadi effort kita. Meskipun nanti di dalam pelaksanaan energi baru terbarukan kita tahu apa sih masalahnya, cost, price ya, tarif daripada energi yang ditimbulkan dari energi baru terbarukan. Nah, karena memang kita mau mendorong porsi energi baru terbarukan naik, ya berbagai kalau di oil and gas ada subsidi, kenapa di sini nggak bisa ditimbulkan subsidi? Nah, di Jakarta naiknya pesat karena orang boleh ganjil genap, boleh bisa dijadikan solusi untuk itu. Tapi secara umum energi baru terbarukan ini mungkin perlu dilihat lagi kebijakan apa yang bisa mendorong dia untuk naik, karena penggunanya nanti kan larinya juga ke PLN gitu. Ya, kalau PLN-nya tidak mau beli dengan harga yang lebih mahal dan tidak ada perlindungan untuk itu, ya takut ya orang membeli itu. Akhirnya larinya ke batu bara juga yang lebih murah. Nah, itu yang mungkin perlu dicarikan solusi ke depannya gitu. Baik, artinya kita harus bisa jeli melihat peluang ya Pak, untuk betul. Menyelesaikan masalah ini. Dan apalagi juga kalau kita melihat komoditas-komoditas energi lain ya biasanya setelah kenaikan harga minyak ini akhirnya menyusul juga kenaikan harga komoditas lainnya begitu. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Merah Putih, kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama saya di Merah Putih dan kami juga masih membahas terkait dengan pembatasan di Selat Hormuz dan seperti apa ini mempengaruhi pasokan BBM nasional. Dan saya juga masih ditemani dengan 3 narasumber yang prominent yang bersama saya di studio kali ini. Kalau tadi kita sudah membahas seperti apa Selat Hormuz ini memberikan pengaruh untuk ketahanan energi kita. Kali ini kita akan lihat seperti apa dampaknya kenaikan harga minyak terhadap komoditas lainnya. Yang pertama, saya akan memperlihatkan grafik harga Brent selama 5 tahun terakhir. Ini menarik karena kalau kita lihat di sepanjang tahun 2022 hingga 2026 ini, konflik di daerah Timur Tengah ini kan bukan pertama kali terjadi begitu, sering terjadi. Tapi harga minyak yang menjulang tinggi itu di tahun 2022. Saat itu adalah pecahnya perang Rusia dan Ukraina begitu. Kalau kita ingat di 2023 itu juga sebenarnya ada konflik Hizbullah dan Israel waktu itu yang juga waktu itu berdampak cukup signifikan dengan pasokan energi global begitu. Tapi ternyata harga minyak tidak terlalu signifikan kenaikannya begitu. Demikian juga dengan di 2024, 2025 di mana konflik di Teluk itu kerap terjadi, tapi kalau kita lihat dari grafisnya
ternyata tidak terlalu signifikan. Kita akan lihat harga WTI selama 5 tahun terakhir ini sebenarnya tidak terlalu berbeda juga dengan harga Brent. Kalau kita lihat WTI ini juga sama, kenaikan yang signifikan itu di tahun 2022, lagi-lagi perang Rusia Ukraina, dan di tahun-tahun lainnya ketika ada konflik-konflik lainnya ini juga ternyata tidak terlalu signifikan mempengaruhi harga minyak. Dan kemudian untuk komoditas lainnya yaitu batu bara, kita akan lihat harga batu bara 5 tahun terakhir. Ketika harga minyak bergejolak di tahun 2022 ternyata meskipun agak tertunda ya, tapi batu bara ini di pertengahan 2022 harganya luar biasa, bahkan sudah sampai di harga 450 waktu itu ya. Dan kemudian ketika ada konflik-konflik lainnya juga tidak terlalu signifikan. Nah, ini adalah awal dari komoditi boom waktu itu. Dan kita waktu itu memasuki COVID, dan kenaikan harga batu bara ini akhirnya menyelamatkan APBN kita waktu itu. Begitu. Jadi apakah ini merupakan pertanda kita menuju ke sana? Kita akan lihat harga 1 minggu terakhir. Kita lihat harga Brent 1 minggu terakhir di saat dari 2022 hingga 2026 ketika ada konflik-konflik kecil di daerah Teluk tidak terlalu signifikan, tapi ketika kemarin Selat Hormuz ditutup, ini bahkan harganya sudah di 116 begitu ya. Kenaikannya sampai 14% meskipun akhirnya kembali turun lagi begitu. Dan ini hanya terjadi ketika di tahun 2022 ketika ada pecahnya Rusia dan Ukraina. Begitu juga dengan WTI. Kita coba lihat seperti apa harga WTI 1 minggu terakhir. Sama, tidak jauh berbeda di 110 sampai 115 juga high-nya begitu. Bagaimana dengan harga batu bara? Kita akan coba lihat harga batu bara 1 minggu terakhir. Nah, kita lihat kenaikannya sudah di 135. Sebenarnya tidak sampai ke 400 juga begitu ya. Tapi apakah ini adalah pertanda bahwa volatilitas ini mungkin membuat kita akan menuju ke commodity boom lagi begitu, dan apakah ada yang harus kita siapkan atau harus diperhatikan oleh pemerintah dengan adanya fenomena ini, karena pastinya ini tidak terjadi setiap tahun begitu. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan komoditas-komoditas andalan kita. Mungkin Pak Dwi. Baik, jadi kalau kita lihat tadi semuanya ya sebenarnya harga-harga itu kan ditentukan oleh persepsi. Jadi ketika persepsi saat itu, wah ini akan seperti misalnya waktu Ukraina konflik, apa yang terjadi, kesulitan untuk mensuplai produksi Rusia ke Eropa. Jadi karena semuanya harus lewat di situ. Meskipun ada satu pipa yang langsung, tapi sebagian besar dari lewat situ. Jadi dan saat itu Rusia belum siap untuk menyediakan alternatif. Alternatifnya apa? Mereka kemudian memasang terminal penerimaan, receiving terminal untuk gas gitu ya, LNG gitu. Nah, itu solusi kemudian berikutnya. Nah, dan yang saat ini adalah tentu saja permasalahan Iran. Kalau kita lihat melihat seperti ini, maka memang Indonesia ya kembali lagi seperti yang tadi sempat saya sebutkan, bahwa kita harus melihat lagi sumber energi kita mana sih yang bisa kita jual. Once harga energi baik itu datang dari fosil seperti minyak maupun gas seperti itu naik, maka seluruh barang-barang yang bisa menciptakan energi dia akan naik gitu, karena harga energi naik gitu. Yang sekarang sih gas masih belum naik ya, tapi kalau nanti mungkin belakangan dia akan mengikuti, kalau apalagi kalau seandainya ini agak lama. Nah, oleh karena itu kalau saya lihat kita punya potensi batu bara ya, punya potensi batu bara. Jadi oleh karena itu ya mungkin boomnya sekarang ini, tapi tadi batu bara masih belum terlalu bagus betul, mungkin nanti bisa diamati. Yang kemarin batu bara sempat turun karena Cina menurunkan importnya kan ya, karena ekspor ke Cina kan yang paling signifikan dari kita. Jadi oleh karena itu yang kita perlukan sekarang adalah dengan potensi ancaman-ancaman energi ini ya, kembali lagi bagaimana kalau seperti dulu pernah masalah batu bara yang kalori rendah, kan kita punya banyak ini. Nah, bagaimana batu bara kalori rendah ini menjadi barang yang layak untuk nanti diekspor. Kalau sekarang batu bara kalori rendah mungkin
wah ini terlalu mahal cost untuk ekspornya sehingga tidak laku di internet. Tapi begitu nanti harga energi ini naik, dia menjadi akan laku. Ini yang harus kita siapkan, jangan sampai tertinggal. Nah, untuk kita sendiri kebutuhan di dalam sendiri ya kita harus mengamankan, termasuk energi baru terbarukan tadi, kemudian konversi dari kita banyak impor minyak, sedangkan kita ekspor gas, konversi dari minyak ke gas, ini yang harus dilakukan dengan effort yang cukup ini sehingga mengurangi impor kita begitu ya. Jadi kesulitan ini, setiap kesulitan pasti ada manfaatnya. Nah, disinilah peluang kita untuk memanfaatkan potensi-potensi energi kita yang itu harus kita gali. Nah, mudah-mudahan ini BRIN dengan berbagai lembaga riset yang lain bisa mensupport pemerintah untuk menciptakan inovasi-inovasi energi baru gitu. Baik, saya beralih ke Ali ya Pak. Kalau kita melihat ketika COVID terjadi, sektor logistik ini kan sebenarnya menjadi sektor yang paling diuntungkan waktu itu. Artinya sektor ini bisa mengambil peluang waktu itu. Bapak boleh ceritakan sedikit tidak seperti apa sih keadaan waktu itu dan dibandingkan dengan keadaan saat ini? Ya, terima kasih Mbak Maria. Pada zaman COVID itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi logistik ya, ada dua jenis logistik yang kalau kita kelompokkan secara garis besar gitu ya, retail sama non-retail gitu. Kalau kita lihat pada zaman COVID itu, retail itu artinya apa? Dia lebih bicara soal service to customer ya secara individual gitu. Jadi artinya apa? Perusahaan-perusahaan pengelola jasa logistik yang lebih fokus kepada jaringan katakanlah B2C atau C2C lah, customer to customer. Nah, itu yang tumbuh dan terbantu ketika COVID-19. Tapi kalau layanan logistik yang berbasis B2B, karena basisnya adalah korporasi atau manufaktur yang memproduksi barang, di mana manufaktur juga terkena impact dari tidak berproduksi atau tidak jalannya aktivitas atau misalnya tidak adanya pasokan dan sebagainya, itu justru terkena cukup signifikan. Jadi memang betul yang disampaikan Mbak Maria bahwa pada zaman itu logistik yang berbasis kepada retail itu bisa tumbuh sampai 30%-an. Gitu kira-kira kalau belajar dari COVID-19 gitu ya. Baik, artinya yang B2B waktu itu penurunannya sedalam apa Pak? Hampir di atas 50%. Cukup dalam ya, cukup dalam pada waktu Kalau itu. dibandingkan dengan saat ini seperti apa? Kalau dibandingkan dengan saat ini belum terlalu berpengaruh. Jadi artinya gini, kalau saya kembali ke yang saya sampaikan di awal ya, sepanjang misalnya dari sisi sourcing, kemudian dan sourcing itu tidak hanya tidak hanya satu single sourcing gitu ya. Kita berharap bisa ada multi sourcing gitu. Terus kemudian jaringan logistiknya juga tidak terganggu misalnya. Ini yang jadi persoalan kan walaupun namanya pembatasan lah gitu ya, tapi kan terganggu dua-duanya. Sourcingnya terganggu, distribusi logistiknya juga terganggu. Nah, selama itu mungkin bisa nanti ada alternatif yang bisa kita kembangkan misalnya, mungkin kalau dari sisi perspektif Indonesia misalnya, ya tadi yang disampaikan Pak Dwi dan juga apa yang disampaikan oleh Menteri SDM gitu, bahwa kita bisa mencari sourcing yang lain gitu ya, itu bisa kita lakukan sehingga bisa membantu kita mengurangi ketergantungan. Yang kedua tentu saja adalah aspek-aspek yang kita bisa kembangkan terkait dengan bagaimana model kolaborasi dan sistem perdagangan kita yang membuat logistik itu bisa jadi lebih efisien gitu. Itu juga perlu kita kembangkan terus-menerus sehingga basis orientasi pengembangan sistem logistik nasional itu kan harus berujung kepada efisiensi dan juga penurunan biaya logistik yang signifikan gitu. Nah, di swasta itu atau di perusahaan-perusahaan di level korporasi, mereka kan lebih banyak mencoba untuk beradaptasi dengan apapun kebijakan pemerintah terkait dengan itu. Jadi karena itu dua-duanya ini harus sinergi gitu Mbak, antara perusahaan memang tetap harus bertumbuh dengan secara organik gitu untuk mencapai satu prestasi atau achievement terhadap performance-nya mereka. Tapi di sisi lain kita juga berharap pemerintah juga mengembangkan semacam industrial adjustment policy gitu ya, untuk bisa melakukan semacam adaptasi terhadap dua kepentingan pemerintah dan industri ini bertemu gitu. Nah, dalam konteks inilah kemudian pilihan terhadap berbagai kekayaan alam kita yang sangat banyak gitu ya, yang kemudian perlu kita
kita revitalisasi dan kita tumbuh kembangkan, itu akan sangat membantu gitu. Jadi yang tadi dibicarakan oleh kita di sebelumnya gitu ya, bahwa sebenarnya ada banyak alternatif, ada banyak fasilitas gitu ya. Nah kalau saya misalnya memberi konsen fokus kepada kegiatan sisi logistiknya gitu, bagaimana kita terus menumbuh kembangkan sistem logistik nasional kita yang makin efisien gitu. Oke, yang saat ini tidak efisiennya di mana, Pak? Sekarang sebetulnya kita mengamati bahwa kalau dari officially biaya logistik nasional yang telah dilansir oleh pemerintah saat ini posisinya dalam 14,29% dari GDP gitu ya, relatif itu sudah turun gitu. Tapi persoalannya adalah di lapangan itu kadang-kadang tidak terkendali. Jadi ada beberapa hal kan sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana biaya logistik itu membantu industri, sebenarnya terasa ketika di lapangan gitu ya. Jadi nah di antaranya juga kembali ke yang tadi saya sampaikan di awal, begitu biaya itu adalah biaya yang uncontrollable gitu ya. Kita tidak bisa mengendalikan biaya itu karena sudah ada rate-nya misalnya, contoh tarif tol misalnya, atau BBM misalnya, kita kan nggak bisa ada komponen seperti itu di atas 50-60%. Jadi biaya yang bisa di-manage itu mungkin sekitar maksimum 40%. Disitulah kita bermain untuk melakukan efisiensi gitu. Itu yang mungkin challenge yang harus kita. Baik, artinya kalau dari BBM ini memang tidak bisa dikontrol begitu ya. Tapi kalau bagi sistem perdagangan ya ini kan sebenarnya masih bisa dibenahi begitu. Iya. Sistem seperti apa yang menurut Bapak ini harus direvitalisasi oleh pemerintah? Saya melihat bahwa dalam konteks ekspor impor ya, kita mungkin perlu mengatur ulang atau saya menyebutnya sebagai bukan intervensi tapi semacam begitulah ya. Kita juga berharap bahwa sistem perdagangan kita itu juga menghasilkan sesuatu yang profitability dan juga efisiensi yang tinggi kepada industri nasional. Misalnya contoh misalnya kalau kita melakukan kegiatan ekspor, itu komponen cost-nya apa saja, dan kalau termasuk juga cara kita melakukan perdagangan misalnya menggunakan Incoterms apa, misalnya apakah kita harus selalu seperti sekarang misalnya kalau ekspor itu pakai FOB misalnya, kalau impor itu pakai CIF misalnya. Jadi itu dalam bahasa korporasi sebenarnya enggak masalah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara nasional itu ada opportunity loss yang sering muncul sebagai bagian dari potensi revenue atau pendapatan yang harusnya masuk ke negara. Baik. Itu yang saya lihat sebagai sesuatu yang penting gitu ya. Sambil kita juga berupaya untuk memberikan edukasi bahwa sistem-sistem logistik kita yang berbasis teknologi dan sebagainya itu harus terus kita kembangkan. Pemerintah sudah punya National Logistic Ecosystem gitu ya. Kita berharap bahwa NLE atau National Logistic Ecosystem itu terus berjalan dan kemudian membantu mendorong kegiatan kita logistik kita terus menjadi efisien. Implementasinya seperti apa saat ini, Pak? Apakah memang sudah maksimal? Saya melihatnya belum maksimal. Jadi kenapa? Karena kita itu lupa gitu ya, bahwa logistik itu ngurus barang secara fisik gitu. Jadi kalau misalnya teknologi itu tidak diikuti dengan kemampuan operation secara fisik misalnya, kadang-kadang ada gaps di situ. Nah itu yang kemudian perlu dimaksimalkan. Artinya SDM-nya ini yang bermasalah? SDM, fasilitas, infrastruktur, regulasi yang mengatur, dan sebagainya. Baik. Pak Imam, ada yang bisa Anda tambahkan? Apakah Anda juga mengalami masalah yang sama dengan yang disampaikan Pak Nofrisal tadi? Ya, saya mungkin menyoroti satu hal yang mengenai teknologi dalam industri logistik ya. Jadi penggunaan seperti transport management system, warehouse management system, sebaiknya ini juga bisa diimplementasikan ke semua pelaku logistik ya. Dan juga seperti seamless data interface dan sebagainya. Karena ini sangat penting untuk berkolaborasi, sharing capacity, sharing utilisasi. Kalau dilakukan semua secara seamless akan bisa mendorong logistik yang lebih efisien. Nah, ini salah satu kuncinya gitu ya. Dan tadi juga bicara mengenai commodity boom, mungkin nanti akan ada pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah-daerah. Itu juga bisa mendorong load factor rute balikan dari luar Jawa ke Jawa. Baik, artinya kita bicara terkait dengan integrasi begitu ya. Betul. Integrasi sistem yang mungkin logistik B2B ke logistik B2C seperti itu. Ya, jadi integrasi sistem itu bisa dilakukan secara vertikal gitu ya, dari first mile, mid mile, atau sampai dengan last mile, dan juga ataupun antar pemain gitu ya. Jadi secara vertikal industri juga terintegrasi, antar pemain juga bisa sharing economic of scale, sharing utilisasi. Kompetisinya seperti apa nanti kalau antar pemain ini bisa di-sharing? Karena masing-masing kan pasti punya dapur sendiri. Ya, of course kalau kita bilang kompetisi,
ujung-ujungnya kalau bicara logistik itu bicara customer experience, user experience gitu, operational excellence, bicara lagi mengenai added value service di situ ya. Tapi on top of that yang harus lebih penting adalah bagaimana supaya lebih efisien gitu. Karena itu yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi kita. Kalau tidak efisien, persaingan ini ibaratnya mementingkan masing-masing pelaku, maka pada akhirnya customer juga yang dirugikan. Gitu. Jadi kalau bicara competition itu penting, co-opetition juga penting gitu di sini. Baik, dan seperti apa pemerintah ini bisa memberikan regulasi untuk mungkin mempercepat integrasi tersebut? Ya, kalau bicara regulasi ya, kemarin juga di beberapa kementerian juga sudah menunjukkan beberapa regulasi mengenai konsolidasi di industri logistik yang salah satunya contohnya mengenai standarisasi service, kemudian ada juga mengenai integrasi standar teknologi dan lain sebagainya. Dan ini harus terus dilakukan gitu. Tidak hanya kementerian misalnya kalau bicara postal dan kurir itu dari Kementerian Komdigi gitu sudah kemarin ada rilis peraturan Menteri nomor 8 2025 yang mendorong hal itu gitu ya. Mungkin di kementerian lain, di sektor logistik lain juga sangat penting gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang menurut kita sangat penting saat ini. Gitu. Baik, apakah dengan adanya integrasi yang menyeluruh ini mungkin akan mempermudah kita juga untuk memberantas adanya ekspedisi ilegal? Betul. Jadi itu juga salah satu cara untuk memberantas ekspedisi ilegal karena semua sudah terintegrasi, data visibility sangat terbuka, proses juga sangat terbuka, siap activity juga sangat terbuka sehingga kita bisa lihat pergerakan barang dari ujung ke ujung gitu ya. Itu ya harapannya seperti itu. Itu juga jadi satu visi dari NLA kurang lebih Pak gitu ya. Baik, tapi seperti apa kesiapan mulai dari industri, kesiapan masyarakat juga apabila ternyata sistem ini sudah terintegrasi nantinya? Sebenarnya kalau bicara kesiapan para pelaku industri ya, sebenarnya saat ini memang ada gap teknologi terus terang antara sesama pelaku logistik gitu ya. Nah cuman seperti aktiviti seperti kami di asosiasi ini, kami mendorong rekan-rekan untuk saling berkomunikasi, berkolaborasi, transfer teknologi, transfer knowledge gitu ya. Itu pertama. Yang kedua juga dari sisi pemerintah juga bisa mendorong gitu, mungkin dengan misalnya training, kemudian juga kolaborasi antar pelaku ini juga terus harus didorong juga seperti itu. Baik, apa dampak nyata yang mungkin akan dirasakan masyarakat secara langsung apabila ternyata integrasi sistem ini bisa berjalan dengan mulus begitu dan bisa terjadi dan diimplementasikan dalam waktu dekat? Ya, of course yang pertama adalah dari customer experience semakin meningkat gitu. Karena biasanya kalau bicara logistik itu pertanyaannya paling simpel dari masyarakat itu adalah kapan barang saya sampai gitu kan ya. Selanjutnya kemudian ini mahal atau murah saya menggunakan jasa logistiknya. Pertama seamless integration, visibility, lalu kemudian bicara lagi mengenai efisiensi di industri. Nah, jika biaya sudah murah, experience-nya bagus, maka tadi kalau kami di digital economy pasti akan mendorong pertumbuhan itu sendiri gitu ya. Mungkin by history saat ini sudah di atas 10%, mungkin kedepannya bisa lebih dari 15 atau sampai dengan 20% gitu ya. Jadi hal ini yang sebenarnya kita lihat sangat penting, masyarakat itu semakin bagus experience-nya, pertumbuhan industrinya juga semakin bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, gitu. Artinya mungkin pemirsa di rumah bisa menikmati biaya logistik yang lebih murah begitu ya? Betul sekali. Wow, ini menarik sekali, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Merah Putih, kami kembali sesaat lagi. Anda kembali lagi di Merah Putih, masih bersama saya Marianaka dan kita sudah memasuki segmen terakhir pembahasan terkait dengan pembatasan Selat Hormuz dan efeknya pada BBM nasional. Saya akan langsung ke Pak Dwi. Pak Dwi, kalau kita membahas dari awal sampai akhir di episode ini kan sebenarnya intinya adalah ketahanan energi. Bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor, apalagi kita mengingat kilang-kilang yang sebenarnya kita punya ini juga sudah menua dan perlu diperbarui, menemukan sumber-sumber
sumber kilang baru. Tapi sampai sekarang ini belum juga kunjung datang kabar terkait dengan kilang-kilang baru ini. Anda sendiri melihat Pak Dwi, seperti apa sebenarnya kita harus menjaga agar kita tidak sangat bergantung kepada impor minyak? Iya. Jadi kalau kita supaya kita tidak tergantung dari negara lain gitu ya, maka tentu pertanyaannya adalah kita memiliki ketahanan energi yang lebih kokoh. Gitu. Kalau kita bicara ketahanan energi lebih kokoh, yang pertama variabel energi yang kita miliki yang tadi sudah sampaikan, yang ini harus revitalize gitu ya. Kita memiliki alam yang sangat memproduksi energi baik dari laut, dari matahari, dari yang lain-lain ya. Jadi angin dan sebagainya. Nah itu gunung dan sebagainya ya, kita memiliki potensi yang terbesar di situ. Dari sisi oil and gas sendiri, konversi dari minyak yang kita masih import, gas kita berlebih, jadi itu bagian lain yang untuk kita bisa membangun ketahanan energi. Yang lain bagaimana terus mendorong yang di upstreamnya, midstream, dan tentu saja downstream. Kita bicara tadi penghematan sehingga penggunaan energi itu bisa lebih ditekan gitu lah. Kalau kita mau tahan kan, yang memakai ya jangan boros, terus yang memproduksi bisa ditingkatkan. Bicara kilang, kita berada di level midstream. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan bahwa konsumsi kita 1,4 juta, tapi kilang kita masih 1 juta. Nah ini pun sudah ada tambahan kemarin 100.000 dari Balikpapan. Dan ini sudah cukup lama rencana-rencana untuk bangun kilang belum terlaksana ya. Artinya eksplorasi ini kan sebenarnya sudah dilakukan begitu ya Pak Dwi. Kita sudah tahu di mana sumur-sumur minyak itu. Iya, jadi kita bicara kilang refineries ya untuk BBM sendiri. Pertama kebutuhan kita melakukan upgrade dari kilang-kilang yang ada. Kenapa? Bukan hanya dari sisi volume, tetapi dari sisi kualitas. Kilang-kilang yang lama itu produksi BBM-nya baru Euro 2. Sedangkan requirement-nya sebenarnya 2025 itu harus sudah Euro 4 ya, Euro 4. Bahkan sekarang beberapa kilang seperti Cilacap dan kemarin yang baru selesai Balikpapan dan yang di Cirebon itu bisa memenuhi yang Euro 5. Jadi yang lain ini harus di-upgrade supaya kalau enggak kan tidak memenuhi syarat kualitas produk. Di samping itu kemudian kapasitas. Nah kalau kita bisa meningkatkan kapasitas kilang, maka kita akan meminimais import BBM-nya. Jadi ketahanan kita di downstream sudah lebih baik. Nah sekarang tinggal di upstream, ya upstream. Nah resource upstream tentu saja baik eksplorasi teman-teman yang di SKK Migas sudah punya Renstra, dan kita harapkan Renstra itu terus dijalankan, karena di situ udah clear untuk bagaimana kita mengembangkan ke depan. Proyek-proyek besar sekarang sudah mulai jalan, baik Masela, North Canal yang ini, dan yang kita harapkan sekarang ini sudah ada eksplorasi yang untuk sumber minyak. Itu masih lebih banyak sumber gas. Sumber minyak di daerah Indonesia bagian timur sedang dilakukan eksplorasi. Mudah-mudahan itu sukses. Di samping unkonvensional seperti yang dilakukan di Amerika, dicoba dilakukan riset di sini. Nah, ini yang terus dikawal gitu. Jadi di samping yang kemudian kalau itu semua adalah yang dibutuhkan saat ini, ada lagi kebutuhan tadi yang cadangan strategis, reserve, itu juga sangat dibutuhkan, walaupun negara-negara yang telah memproduksi memiliki produksi minyak yang cukup, tetapi tetap dia akan menyiapkan strategic reserve-nya gitu. Nah, ini yang saya kira kita butuhkan. Apa yang terjadi saat ini, kita harap ini sebuah pelajaran. Tentu saja solusi untuk hal ini, baik tadi masalah supply-nya, masalah harganya, mudah-mudahan nanti yang pihak yang berwenang akan bisa menyelesaikan. Tetapi kemudian jangan lupa ini kita harus menyiapkan hari ini dan monitor hari ini untuk 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan begitu.
Itulah butuhnya kilang baru gitu. Baik, mungkin closing statement dari Pak Dwi untuk pemirsa di rumah agar mungkin tidak terlalu cemas dengan stok BBM nasional saat ini. Iya ya, saya kira kita kan tidak terdampak langsung ya, kecuali mengenai ditutupnya Selat Hormuz, dan itu pun kemarin kita dengar bahwa ada 4 kapal Pertamina yang tadinya ditahan, tapi ada 2 yang sudah diizinkan untuk lolos, dan mudah-mudahan yang 2 lagi, sehingga mudah-mudahan tidak terdampak langsung kecuali harga. Nah, yang lain yang tadi mengenai memang banyak yang bertanya sama saya mengenai keraguan mengenai 22 hari itu, dan itu adalah kebutuhan Pertamina. Jadi selama Pertamina akan bisa beroperasi terus, tidak ada gangguan, maka mestinya supply BBM ke masyarakat tidak terganggu. Artinya tidak perlu panik buying. Tidak perlu panik, gitu ya. tidak perlu harus ngumpulin itu jirigen-jirigen untuk 20 hari. Nah, bukan itu ya, masih. Baik, berikutnya dari Pak Nofrisal terkait dengan closing statement rangkuman diskusi kita hari ini. Baik, kalau saya melihat berdasarkan pengalaman historis kita ya. Jadi bangsa kita adalah orang-orang yang terbiasa berhadapan dengan krisis gitu. Dan selama ini kita sering melewati krisis itu dengan baik gitu ya. Covid sudah kita lewati ya, Covid Pak? sudah lewati contohnya. Dan menurut saya kata kuncinya sebenarnya adalah kembali ke konsep supply chain ya. Kata kuncinya adalah bagaimana kita berkolaborasi. Kolaborasi antara industri dengan pemerintah, kolaborasi sesama pelaku industri, kolaborasi juga di antara kementerian-kementerian di pemerintahan gitu ya. Kalau semua itu berjalan dengan baik untuk menghadapi satu situasi krisis yang kita hadapi, insya Allah kita bisa keluar dengan hasil yang terbaik. Jadi saya kira masyarakat juga nggak perlu terlalu cemas gitu ya, tapi memang kita perlu waspada. Perlu waspada ya, tapi kalau cemas jangan. Silakan Pak Imam. Baik, kita melihat bahwa ini menjadi momentum kita untuk terus berinovasi ya. Jadi 4 hal kita lihat bahwa kita harus terus berkolaborasi untuk menciptakan efisiensi di tengah tantangan yang ada saat ini. Yang kedua, teknologi itu penting. Jadi seluruh pelaku logistik ini juga harus bertransformasi itu menjadi perusahaan berteknologi. Lalu yang ketiga adalah regulasi. Regulasi juga sangat penting karena tanpa regulasi, kepastian hukum, kemudian juga aturan bermain dan aturan mengenai logistik ini juga tidak bisa menciptakan industri yang kolaboratif dan efisien. Yang terakhir jangan lupa juga mengenai SDM. Jadi SDM yang adaptif, yang agile di industri ini juga bisa membantu kita untuk keluar dari permasalahan ini. Jadi mungkin itu hal-hal yang kita perlu tanamkan ya di teman-teman di industri logistik dan juga masyarakat supaya tidak perlu khawatir. Kita akan terus berinovasi, kita akan terus mencari cara bagaimana biaya logistik tidak naik dan ekonomi terus tumbuh gitu. Baik, tentunya di tengah masalah ini kita harus berpegangan tangan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak semua. Kolaborasi ini penting, efisiensi, regulasi ini semuanya harus bersatu padu dengan satu tujuan agar kita bisa mencapai ketahanan energi dan akhirnya memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Nofrisal, Ketua Dewan Riset Supply Chain dan Logistik ALI, juga Pak Imam Sedayu Pusponegoro, Ketua Umum Asosiasi Logistik Digital Ekonomi Indonesia atau ALDI, dan juga Dr. Dwi Sucipto, mantan Direktur Utama Pertamina dan juga praktisi BBM SCM sudah bersama kami kali ini. Diskusi yang sangat menyenangkan dan ini juga mengakhiri Merah Putih kita kali ini. Jangan lupa Merah Putih ini di setiap hari Rabu pada pukul 8 malam hanya di Nusantara TV. Saya Mariana sampai jumpa.
selanjutnya.